Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dengan acara yang kita cintai, Menerima Hari Ini. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara kita ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Menerima Hari Ini. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami harus penuh dengan firman Allah. Hidup kami harus diisi dengan firman Allah. Itu sebabnya kami tidak bosan-bosannya untuk senantiasa belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian baru kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Menara Doa bagian yang ke-8. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah Menara Doa bagian yang ke-8. Nah, di sini dalam Menara Doa bagian ke-8, saya akan menguraikan mengenai fungsi pendoa syafaat. Nah, kalau kita melihat ada 7 fungsi pendoa syafaat yang akan kita bahas satu persatu pada bagian ini. Apa fungsi pendoa syafaat itu? Kita harus mengerti bahwa para pendoa syafaat melakukan pelayanan yang disebut juga pelayanan garis depan atau frontliner. 1 Korintus 12 ayat 22. Walaupun mereka tidak kelihatan, tetapi mereka melakukan segala sesuatu di dalam roh dan melahirkan di dalam alam nyata atau alam jasmani. Dengan kewaspadaan, mereka bertindak dan berfungsi sebagai yang pertama. Fungsi yang pertama adalah pembawa damai. Artinya, pendoa syafaat mendamaikan manusia dengan Allah. Dimanapun pendoa syafaat berada, keberadaan mereka harus membawa damai bagi orang-orang sekelilingnya. Pola kehidupan mereka tercermin dan nyata sebagai kehidupan yang berdoa. Contoh Tuhan Yesus atau Rasul Paulus. Saudara bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Nah, fungsi yang kedua pendoa syafaat adalah sebagai pemilik kuasa dan otoritas. Pendoa syafaat menyatakan hak kerajaan Allah di bumi dengan memiliki kuasa dan otoritas untuk merebut, mengalahkan, dan menaklukkan musuh dan menentukan daerah teritorial menjadi milik pusaka, mengklaim daerah tersebut bagi Tuhan. Kejadian 22 ayat 17, merampas jiwa-jiwa. Yudas yang pertama ayat 23. Fungsi pendoa syafaat yang ketiga adalah sebagai penjaga atau pengawal. Artinya, pendoa syafaat menjaga umat Tuhan dari musuh. Yehezkiel 3 ayat yang ke-17, Yesaya 21 ayat 11 sampai 12. Mempertahankan suatu kota di hadapan Tuhan supaya murka Tuhan tidak turun atas kota tersebut oleh karena dosa dan pelanggaran kota tersebut. Mempertahankan suatu kota dari serangan-serangan musuh. Pendoa syafaat sebagai tembok atau kubu pertahanan bagi tubuh Kristus dari serangan dan rencana jahat iblis. Yehezkiel 38 ayat yang ke-10, Nehemia pasal yang pertama ayat yang ketiga. Fungsi pendoa syafaat yang keempat sebagai penopang. Bisa dibaca dalam Lukas pasal 6 ayat 48, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Artinya pendoa syafaat menjadi penopang bagi para pemimpin tubuh Kristus, yaitu pemimpin-pemimpin rohani dalam suatu gereja, agar para hamba-hamba Tuhan melakukan tugas
dan tanggung jawab mereka dengan baik dan lancar. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-12. Pondasi sangat penting dalam sebuah bangunan. Kuat dan kokohnya suatu bangunan ditentukan oleh dasarnya atau pondasinya. Pondasi memang tidak kelihatan, tetapi fungsinya sangat penting di mana mereka menentukan kebangunan rohani atau revival di dalam suatu gereja, kota, dan bangsa. Karena itu pondasi atau penopang itu amat sangat penting fungsinya. Contohnya, revival di Wales tahun 1904. Kemudian di Azusa Street. Jadi ada begitu banyak saudara kebaktian kebangunan rohani yang terjadi karena ditopang oleh para pendoa syafaat. Hal ini terjadi diawali dengan adanya orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa syafaat bagi kebangunan rohani tersebut. Nah, fungsi pendoa syafaat yang kelima sebagai pengintai bisa dibaca dalam Habakuk 2 ayat yang pertama, Yesaya 62 ayat 6-7, Yesaya 21 ayat yang ke-6. Pendoa syafaat bagaikan burung Raja Wali yang memiliki ketajaman yang tembus dalam alam roh, mencari mangsa dan mengetahui datangnya arus angin serangan, bahaya, ataupun rencana musuh yang sedianya ditujukan kepada umat Tuhan. Sehingga pendoa syafaat dapat menghancurkan atau menggagalkan serangan musuh. Seorang pendoa syafaat mengintai apa yang sedang terjadi di dalam suatu kota, tahu roh apa yang menguasai kota tersebut, untuk selanjutnya mengadakan doa peperangan untuk merebut daerah tersebut bagi Yesus. Contohnya Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Fungsi pendoa syafaat yang keenam yaitu sebagai pasukan Allah. Pendoa syafaat sebagai pasukan Allah berperang menyerang daerah-daerah yang dikuasai iblis. Contohnya adalah Yosua. Dan fungsi pendoa syafaat yang ketujuh yang terakhir adalah sebagai pembersih dan penyiap jalan. Pendoa syafaat membersihkan dan menyiapkan jalan untuk karya Roh Kudus agar terjadi kebangunan rohani dan restorasi atau pemulihan. Pendoa syafaat menyiapkan jalan untuk turunnya kemuliaan Tuhan atau lawatan Tuhan dalam ibadah-ibadah ataupun dalam pekabaran Injil. Contohnya Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat yang kedua. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Pendoa syafaat bertindak membersihkan penghalang-penghalang atau batu-batu, disingkirkan. Jalan yang bengkok diluruskan, yang berlubang ditimbun. Yesaya 40 ayat 3-4. Itulah fungsi dari pendoa syafaat yang kalau saya review, yang pertama sebagai pembawa damai, yang kedua sebagai pemilik kuasa dan otoritas, yang ketiga sebagai penjaga atau pengawal, yang keempat sebagai penopang, yang kelima sebagai pengintai, yang keenam sebagai pasukan Allah, yang ketujuh sebagai pembersih dan penyiap jalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah membahas mengenai fungsi pendoa syafaat, supaya kami makin mengerti mengenai apa itu pendoa syafaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.